Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 atas terselenggaranya acara ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan yang berjudul Peningkatan Kapasitas Kader Muhammadiyah dalam Penanganan Gejala pada lansia dengan penyakit kronik. Adapun yang akan disampaikan pada hari ini nanti ada latar belakang, kemudian metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sebagai latar belakang, salah satu komponen dari SDGs atau Sustainable Development Goal adalah kesejahteraan untuk semua usia. Nah, khususnya di pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah untuk lansia. Karena apa? Karena jumlah lansia itu meningkat setiap tahunnya dan hampir 50% setiap tahunnya itu meningkat. Dan untuk di Indonesia sendiri, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peringkat nomor 1 untuk provinsi yang memiliki jumlah lansia terbanyak. Nah, dengan adanya peningkatan harapan hidup, tentu saja akan secara fisiologis akan mengalami perubahan untuk kemampuan fisiknya. Sehingga salah satu penelitian di Cina yang dilakukan oleh Zhao et al, dia mengidentifikasi jika 31,7% lansia itu memiliki paling tidak satu penyakit kronis. Dan penyakit kronis ini menimbulkan dampak yang cukup banyak. Di antaranya adalah kesulitan dalam mobilitas, kemudian juga mengalami penurunan fungsi kognitif atau daya ingat, kemudian bisa meningkatkan resiko jatuh dan insiden, kemudian bisa kekurangan gizi dan masalah komunikasi. Karena banyaknya masalah yang muncul karena penyakit kronik ini, beberapa area memerlukan perhatian yang lebih. Misalnya dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian alat teknologi, dan juga melalui dukungan pemerintah dan sistem kesejahteraan. Sehingga pada kegiatan ini kami ingin meningkatkan pendidikan dan pelatihan khususnya untuk kader muda Muhammadiyah dan kami bekerja sama dengan Lazismu untuk mengadakan pelatihan tersebut. Nah, adapun yang kami lakukan, sebelumnya kami melakukan perekrutan untuk kader Muhammadiyah dengan bekerja sama di Lazismu Sedayu dan kami dapatkan kader muda Muhammadiyah sebanyak 13 orang. Jadi pada kegiatan yang sudah disepakati waktunya, sebelumnya kami melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kader-kader tersebut terkait dengan yang akan kami tingkatkan kapasitas khususnya untuk penanganan gejala pada lansia kronik. Kemudian juga disiapkan juga modul-modul yang nanti memudahkan kader muda Muhammadiyah dalam belajar. Jadi selain dengan presentasi secara langsung, penjelasan secara langsung juga diberikan modul sehingga nanti dapat mengulang materi-materi tersebut di rumah misalnya jika saat sudah lupa. Nah, setelah disepakati hari mengadakan pretest, kemudian mengadakan pelatihan dengan 3 sesi dengan materi-materi sebagai berikut, yaitu perubahan fisiologi pada lansia, kemudian nyeri dan penata laksanaan secara non-farmakologis atau tanpa menggunakan obat-obatan, kemudian sesak nafas dan penata laksanaan non-farmakologis dan juga nutrisi. Setelah ada materi tersebut, dilakukan post-test untuk melihat kemampuan peserta apakah mengalami peningkatan atau tidak. Ada 10 soal dan ini adalah contoh-contohnya sebagai background. Kemudian juga peserta diminta untuk melakukan redemonstrasi khususnya untuk penata laksanaan nyeri yaitu nafas dalam, kemudian untuk sesak nafas yaitu dengan nafas pursed lip breathing. Nah, ini yang saat kegiatan yang dilakukan, jadi pada hari tersebut materi-materi disampaikan, dilakukan kegiatan di Masjid di Sedayu, kemudian kami mengajak salah satu volunteer yang waktu itu sedang berada di magister keperawatan, volunteer dari Australia juga untuk melihat bagaimana kondisi komunitas di Indonesia. Kemudian ini gambar-gambar pesertanya. Nah, untuk hasilnya, dari demografi, karakteristik demografi, usia rata-rata untuk kader Muhammadiyah itu ada 36,92. Nah, ini sebenarnya untuk usia menurut WHO masih terbilang muda. Kemudian untuk jenis kelamin, mayoritas adalah perempuan sebanyak 10% dengan 76,9%.
Kemudian untuk tingkat pengetahuan pre dan pos pelatihan mengalami peningkatan. Jadi untuk pre-test itu rata-rata yang didapatkan adalah 71,53, kemudian untuk post-testnya itu meningkat menjadi 81,66. Sehingga dari kegiatan pengabdian masyarakat ini kami melihat bahwa pelatihan ini menunjukkan hasilnya, yaitu ada peningkatan kemampuan kognitif, juga peningkatan kemampuan dalam melakukan teknik nafas dalam, mengajarkan teknik nafas dalam, dan juga pursed lip breathing. Kemudian juga dari hasil penelitian sebelumnya, hasil kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya, peningkatan pengetahuan ini juga terjadi. Jadi proses pelatihan yang kurang lebih sama dilakukan oleh Wahyuningsih dan kawan-kawan, di mana memberikan materi secara langsung dan juga memberikan modul. Untuk kesimpulan, sebagai penutup, jadi pelatihan yang dilakukan ada sebanyak 3 sesi terkait dengan penata laksanaan gejala, yaitu nyeri, sesak nafas, dan nutrisi. Kemudian dari yang sudah dievaluasi, pelatihan ini efektif untuk karena diberikan materi secara langsung dan juga diberikan modul. Kemudian kegiatan pelatihan dapat berjalan lancar karena adanya koordinasi dengan tim Lajismu Sedayu, dan pemberdayaan kader yang sudah dilatih akan diteruskan dengan kerjasama dari kami dan juga pihak Lajismu Sedayu. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada LP3M, khususnya Divisi Kegiatan Pengabdian Masyarakat, dan juga kepada Lajismu Sedayu. Ini adalah untuk referensinya. Saya kira cukup sekian untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.